Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli ala Rasulil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita sejenak mendengarkan sabda-sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan firman Allah. Kita awali dengan bab salat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat adalah tiang agama dan memiliki 10 kebaikan." Diulangi, sholat adalah tiang agama dan memiliki 10 kebaikan. Apakah 10 kebaikan itu? Yang pertama, yaitu sholat mencerahkan wajah. Yang kedua, sholat adalah cahaya hati. Yang ketiga, kebaikannya menyehatkan dan menyegarkan badan. Sholat penenang dalam kubur. Yang kelima, sholat penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, sholat adalah kunci pembuka hasanah langit. Yang ketujuh, sholat memberatkan timbangan amal baik. Yang kedelapan, sholat adalah jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kesembilan, sholat adalah harganya surga. Yang kesepuluh, kebaikan yang 10 dalam sholat adalah pelindung dari neraka. Jadi sholat adalah tiang agama dan memiliki 10 kebaikan. 10 kebaikan itu yang tadi dibacakan, yaitu mencerahkan wajah, cahaya hati, menyehatkan dan menyegarkan badan, penenang dalam kubur, penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunci pembuka hasanah langit, memberatkan timbangan amal baik di akhirat, jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harganya surga, dan yang ke-10 adalah pelindung dari neraka. Masya Allah. Itulah pentingnya sholat. Sholat itu jangan sampai ditinggalkan, karena sholat adalah tiang agama dan memiliki 10 kebaikan. Karena kalau kita melaksanakan sholat, maka setiap sholat kita memiliki 10 kebaikan. Dan diantaranya mencerahkan wajah, cahaya hati, menyehatkan badan. Nah, orang yang sholat tuh gak mudah sakit, malah sehat. Kalau sakit, ada apa dengan sholatnya? Mungkin ujian untuk menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengerjakan sholat seperti menegakkan agama, barang siapa meninggalkannya berarti meruntuhkan agama. Hadis lain menyebutkan sholat sunnah. Sabda baginda Nabi SAW yang mahsyur pada hari kiamat kelak disebabkan wudhu dan sujud mereka, tangan, kaki, dan wajah mereka akan bercahaya sehingga mereka menjadi istimewa dari umat yang lain. Jadi sholatnya pembeda antara orang muslim dan orang non-muslim. Bedanya di sholat. Kalau orang Islam sholat, kalau orang Islam nggak sholat berarti tanya pada diri kita sendiri. Hadis lain menyatakan jika azab akan diturunkan dari langit, orang yang memakmurkan masjid akan terhindar dari azab tersebut. Jadi jika Allah akan menurunkan azab, maka azab itu akan dihindarkan kepada orang-orang yang memakmurkan masjid. Karena kalau kita memakmurkan masjid, maka azab itu akan dialihkan kepada daerah yang lainnya yang tidak makmur masjidnya atau yang banyak meninggalkan sholat. Itu dari kitab Jami'us Sagir. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan neraka jahanam membakar bekas-bekas sujud. Jika karena suatu amal buruk lalu seorang dimasukkan ke neraka, maka bekas-bekas sujud dari anggota badannya tidak akan disentuh oleh api neraka. Diriwayatkan juga sholat akan menghitamkan muka setan dan sedekah mematahkan tulang punggungnya. Dari kitab Jami'us Sagir. Hadis yang lain menyebutkan sholat adalah obat. Nah, jadi sholat adalah obat. Jika kita sakit, maka sholatlah. Di dalam sholat tuh banyak, terdiri dari berbagai ibadah. Yang pertama adalah innamal a'malu binniyat, niatnya. Habis itu dalam sholat itu ada baca Al-Quran, ada Al-Fatihah, ada baca surat-surat pendek. Nah, di dalam sholat itu ada khusyuk, ada istiqomah, ada tumaknina. Di dalam sholat ada sholawat, di dalam sholat ada memuji Allah.
subhanallah wa bihamdi. Ada memuji Allah, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Di dalam salat ada doa, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Jadi dalam salat ada salam. Jadi bagaimana amalan-amalan dalam salat ini, Mas, kita amalkan di luar salat, yaitu bagaimana kita istiqomah dalam amalan, kita ngaji, ada baca Al-Quran, bagaimana kita zikir, zikirnya subhanallah. Di dalam salat ada. Terus ada salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidina Ibrahim dan seterusnya. Dan di dalam salat ada doa. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Sebenarnya sudah cukup salat itu. Dan dalam salat ada salam. Maka bagaimana amalan dalam salat ini kita aplikasikan di luar salat? Bagaimana kita bisa menyapa saudara-saudara kita non-muslim apapun yang muslim, apalagi yang muslim, bagaimana kita sebarkan salam assalamualaikum, karena salam itu adalah mendoakan orang kebaikan, keselamatan kepada mereka, dan sejatinya apabila kita mendoakan kebaikan kepada mereka, maka kebaikan itu akan balik kepada kita 10 kali lipat. Oke? Salat adalah obat. Ada sebuah kisah mengenai hal ini. Ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidur tengkurap, beliau bertanya, apakah perutmu sakit? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, benar ya Rasulullah. Beliau bersabda, bangun dan sholatlah, karena di dalam sholat ada obat. Karena di dalam sholat ada obat. Jadi jika kita perutnya sakit, maka segera berwudu dan sholatlah, karena dalam sholat ada obat. Nanti setelah itu Allah akan bersihkan penyakit dalam perut kita. Seperti kita setelah sholat, di situ kita bisa ke toilet dan bisa dibersihkan dengan membuang hajat. Keutamaan wudhu yang diteruskan dengan sholat sunnah. Baginda Rasulullah SAW pernah melihat surga di dalam mimpinya dan mendengar suara langkah terompah Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu di surga. Esoknya beliau bertanya kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, wahai Bilal, apakah amal istimewamu yang menyebabkan kamu berjalan bersamaku di dalam surga seperti di dunia ini? Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu menjawab, aku selalu berusaha menjaga wudhu. Apabila wudhuku batal di tengah malam atau siang, aku akan berwudhu kembali, lalu aku sholat semampuku. Jadi habis wudhu itu ada sholat wudhu. Itu luar biasa fadilahnya. Fadilahnya banyak sekali. Syekh Safiri rahmatullah alaih berkata, orang yang meninggalkan sholat subuh akan dipanggil oleh para malaikat, wahai penjahat. Kalau orang yang meninggalkan sholat subuh, maka malaikat akan memanggilnya, wahai penjahat. Orang yang meninggalkan sholat zuhur akan dipanggil oleh malaikat, wahai orang-orang yang rugi. Orang yang meninggalkan sholat asar akan dipanggil, wahai ahli maksiat. Dan orang yang meninggalkan sholat maghrib akan dipanggil, hai kafir. Sedangkan orang yang meninggalkan sholat isya akan dipanggil, hai orang-orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Dari kitab Jaliyatul Mawa'id, Alamah Sya'rani rahmatullahi berkata, ketahuilah musibah akan dijauhkan dari tempat yang penduduknya menjaga sholat berjamaah. Sebaliknya, musibah akan terus menimpa tempat yang penduduknya melalaikan sholat. Bukan hal yang mustahil jika tempat-tempat itu akan dilanda berbagai bencana, gempa bumi, halilintar, tsunami, dan rumah-rumah dibenamkan ke dalam tanah. Hendaknya kita tidak berpikir, aku adalah orang yang menjaga sholat, sedangkan orang lain bukan urusanku. Sebab jika suatu bencana menimpa suatu tempat, maka bencana itu akan menimpa seluruh penduduknya. Dalam hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, seorang bertanya, apakah kita akan ditimpa azab padahal ada orang-orang soleh di antara kita? Beliau menjawab, ya, jika kemungkaran sudah merajalela. Oleh karena itu, kita hendaknya benar-benar bertanggung jawab
dalam mengajak pada kebenaran dan mencegah kemungkaran sesuai kemampuan masing-masing. Dari kitab Lawaqihul Anwar. Ini penting untuk digarisbawahi. Nah, kan dalam kampung itu ada orang yang hanya ahli ibadah terus-menerus, tapi dia mengabaikan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, mau sholat nggak sholat bukan urusan saya, yang penting saya sholat. Nah, di sini diceritakan apabila ada azab malapetaka menimpa di suatu daerah itu, apakah orang-orang soleh ikut merasakan, ikut terkena dampaknya daripada bencana itu? Maka Rasulullah menjawab iya. Karena dia tidak mengajak kepada saudara-saudara lain untuk sama-sama taat kepada Allah, mengajak sholat, sehingga semua kena. Cuma dalam catatan nanti amalnya sendiri-sendiri akan ditimbang di akhirat. Itu mana yang orang baik dan mana orang yang tidak baik. Jadi penting sekali kita mengajak, jangan diri kita. Kalau seandainya sholat ibadah itu lebih utama daripada dakwah, maka Rasulullah, para sahabat tidak akan hijrah. Mereka, para sahabat, akan lebih sholat mementingkan, karena sholat di depan Ka'bah itu lebih besar nilainya, nilai sholatnya, dan sholat di Madinah juga lebih besar. Di Mekah sholatnya 100.000 kali lipat, sedangkan di Madinah Munawwarah 50 kali lipat. Nah, tapi ternyata ada yang lebih besar pahala daripada itu, yaitu dia hijrah, huruf fisabilillah, dia keluar daripada Arab Saudi, Mekah, Madinah untuk menyampaikan agama, menyampaikan din Allah ini kepada mereka yang belum kenal. Karena pahalanya apabila dia keluar hijrah di jalan Allah, maka pahalanya setiap dia sholat di masjid-masjid yang dia lalui, maka pahalanya sama dengan 700.000 kali lipat dan sekehendak Allah. Makanya 124 sahabat itu berkumpul waktu haji wada. Rasulullah telah menyampaikan, telah kusampaikan semua, telah sempurna Islam kusampaikan kepada kalian, maka sampaikanlah kepada yang belum hadir di sini. Maka karena sahabat sangat yakin dan mengetahui pentingnya menyampaikan kalimat ini, maka 124 sahabat yang tertinggal di Mekah dan Madinah hanya 10.000. Yang 114.000 para sahabat, yaitu dia keluar ke berbagai penjuru dunia. Ada yang di Cina, di Afrika, termasuk di Indonesia ini. Ada makamnya para sahabat di Baros, di Aceh itu. Dia keturunan dari Mu'az bin Jabal. Luar biasa para sahabat. Maka seandainya para sahabat tidak keluar, tidak menyampaikan agama ini ke seluruh dunia, maka mungkin di Indonesia ini waktu zaman kerajaan mungkin mereka masih menyembah batu, menyembah pohon, menyembah patung, karena tidak mengenal kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah ini tidak disampaikan oleh angin, tidak disampaikan oleh laut, tidak juga sahabat menulis kalimat la ilaha illallah di kertas, lalu kertas itu dimasukkan ke dalam botol, botolnya dilempar ke laut sehingga botol itu nyampe ke pesisir pantai Indonesia dan dibuka oleh masyarakat, dan dibuka la ilaha illallah, terus mereka langsung beragama Islam. Bukan begitu, tapi mereka ke sini melalui berbagai cara. Bisa melalui perdagangan, mereka saudagar. Nah, tapi apapun caranya, yang utama dia hanya untuk berdakwah, menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Karena umat Rasulullah ini umat akhir zaman yang diberi tugas untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah itu. Setelah Rasulullah meninggal, maka siapa yang melanjutkan tugas kenabian, tugas nubuah ini? Yang berhak untuk melanjutkan tugas nubuah, tugas kenabian ini, tugas dakwah ini adalah umat Rasulullah SAW, umat Muhammad. Umat-umat sebelum Muhammad adalah tidak boleh untuk melanjutkan dakwah. Apabila umatnya rusak di zaman Nabi dan Rasul dulu, maka Allah akan
mengutus lagi Nabi dan Rasul kepada umat-umat tersebut. Sampai akhirnya umat baginda Rasulullah, setelah umat Rasulullah, karena Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin, maka setelah Rasulullah wafat, maka yang menggantikan dakwah nabi-nabi, dakwah nubuah adalah seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan Allah memfirmankan kepada Rasulullah, kepada sahabat-sahabatnya, kepada umatnya, kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil fahsya'i wal munkar. Inilah SK yang diberikan Allah kepada umat Rasulullah, bahwa umat Rasulullah adalah kuntum khairu ummat. Nah, kenapa kuntum bukan antum? Karena kalau antum, maka kalimat itu hanya ada di zamannya sahabat, di zamannya Rasulullah, tidak akan untuk seluruh umat. Tapi karena kuntum khairu ummat, kuntum ini mendatangkan seluruh umat Rasulullah sampai akhir zaman. Itu berhak, harus wajib berdakwah untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana kalimat la ilaha illallah tersebar ke seluruh dunia, ke seluruh alam, ke seluruh pelosok-pelosok, meskipun itu di pelosok-pelosok terpencil pun. Yang penting bagaimana setiap diri kita itu memiliki sifat atau memiliki kemauan berdakwah, bagaimana kita melihat umat, mengajak umat taat kepada Allah, mengenalkan Allah. Bagaimana caranya? Yaitu kita ajak mereka ke masjid untuk sholat berjamaah. Dari masjid itu akan turun keberkahan. Dari masjid itu, di masjid adalah tempatnya hidayah. Karena di masjid itu ada sholat, ada zikir, ada baca Al-Quran, dan ada khidmat. Nah, kita harus perbanyak, 4 yang harus diperbanyak, yaitu dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, zikir, ibadah, dan khidmat. Nah, jadi katanya ulama guru sekumpul, maka di akhir zaman ini kita harus menjadi 4, umat 4 yaitu. Bagi kalau kita nggak bisa mengajar, yaitu kita harus berkitab, yaitu dengan ta'lim wa ta'lum, ajar dan mengajarkan. Kalau kita nggak bisa taklim kitab, maka kita menjadi zikir ibadah. Bagaimana zikir ibadah kita bersama-sama, berjamaah bersama-sama orang yang soleh, bersama-sama kekasih Allah. Dan yang terakhir hikmat. Nah, kalau kita nggak punya ilmu, nggak bisa bustami, nggak bisa mendengar, nggak bisa menyampaikan, maka kita berkhidmat kepada mereka, yaitu memberikan kemudahan kepada mereka, membantu mereka dalam segala hal. Nah, dari segala apapun, dari khidmat, dari terkecil, dari khidmat to'amnya, maupun dari khidmat untuk memperlancar kerja dakwahnya mereka. Maka inilah adalah 4 golongan yang Allah nanti akan pilih, yang Allah akan berikan fasilitas. Bagaimana orang-orang dakwah ini menjadikan tombak, tolak ukur majunya dan berkembangnya kejayaan umat Islam. Sesungguhnya umat Islam adalah satu, maka apabila dia mengcover-coverkan, menjadikan golongan-golongan, itulah sebenarnya yang memecah-mecah. Apabila dia membentuk suatu golongan lagi, maka akan terjadi satu perpecahan lagi. Apabila membentuk asobia lagi, akan menjadikan 2 golongan. Akan membentuk merek lagi, akan menjadi 3 merek, dan banyak merek hanya menjadi banyak merek. Sesungguhnya umat Islam adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah umat Rasulullah. Apabila di hati ada kalimat la ilaha illallah, itu adalah saudara kita. Jangan lihat golongan dari suku dan ras apapun, atau dari golongan ormas apapun. Yang penting dalam hatinya adalah kalimat la ilaha illallah, maka itu adalah saudara kita. Ayolah kita bersatu padu dan jangan mau terpecah belah, karena kita adalah satu tubuh. Umat Islam adalah satu tubuh. Apabila satu sakit, maka kita akan merasakan sakit juga. Itulah umat yang satu, umat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kita hanya melihat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan melihat golongan-golongan. Golongan ini A, B, C. Jangan dilihat. Kita lihatlah bahwa sesama muslim, sama umat beragama, umat Islam adalah saudara kita, yaitu saudara yang satu, saudara dengan kalimat la ilaha illallah. Maka itulah saudara kita.
Maka apa haknya saudara kita? Apabila kita berdekatan, saling bersilaturahim. Apabila kita saudara jauh, saling mendoakan. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum lambat. Jadi kalau kita berdekatan, saling silaturahim. Apa tujuan silaturahim? Yaitu tansa'anil fasa wal munkar. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Maka berpesanlah dalam kebaikan karena ini sangat bermanfaat. Apabila saudara kita tergelincir daripada hal-hal kebaikan, maka kita ingatkan, kita kembalikan ini jalan yang benar dengan kelembutan, dengan rahman rahim, dengan kasih sayang. Marilah kita semua sebagai umat Islam, kita jangan saling menjatuhkan, jangan saling menyalahkan. Mari kita bersatu tegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan kita menjadikan perbedaan hal-hal yang sepele. Mau kunut gak kunut, mau gini gak gini, yang penting kita satu kalimat la ilaha illallah. Urusan mereka mau berbuat dosa itu urusan dengan Allah. Urusan kita hanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Alhamdulillah. Demikian taklim hari ini zuhur tanggal 12 Juni 2025. Semoga apa yang saya sampaikan, apabila ada salahnya, kami sebagai manusia yang penuh kelemahan dan kebodohan, saya minta maaf, dan kebenaran hanya milik Allah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tulisannya bab sholat aja nih.